karena bayi anak kembar terus kecil meninggal tuh dengan benar-benar yang kondisi yang mengenaskan, dan di situ dokter pun menceritakan bayi ibu tidak selamat karena dua-duanya kena terinfeksi. Dia minta antar saya ke suatu rumah sakit di daerah. Saya juga di situ ikut dites juga, dan dokter bilang kalau memang hasilnya non reaktif bagi ibu berarti bagus, tapi kalau ibu hasilnya reaktif, ibu jangan kaget dan ibu harus menerima kenyataan. Jadi buat kayak orang-orang, ya maaf ya, kayak orang penjara nih, terus mereka makin narkoba di dalam dengan apa, gonta-ganti jarum. Enggak gonta-ganti, mending kalau gonta-ganti enggak ganti-ganti, tapi orangnya gonta-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Hendrik Gimanto. Di sini saya sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi kisah cerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Teh Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teh Fitri ini punya kisah cerita pengalaman tentang perjalanan hidup ya Teh. Bisa nggak Teh diceritain sedikit Teh kisah-kisahnya Teh? Kisah perjalanan hidup, apa ya, singkat cerita, dengan jarak cepat 3 bulan dia melamar, terus nikah, mengandung, mengisi, dan si lelaki ini tidak menceritakan tentang siapa dia sebenarnya. Oke, ditahan dulu ceritanya Teh. Buat teman-teman yang penasaran mau tahu cerita lengkapnya dari Teh Fitri, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video berbagi cerita HG. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber seperti Teh Fitri, hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Oke, langsung aja kita putar ceritanya. Ada doa nggak buat Bapak? Buat mata Bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat saya. Perkenalan saya dengan suami saya itu waktu tahun 2010. Perkenalan saya dengan suami singkat, 3 bulan langsung melamar dan nikah, terus mengandung dan punya anak pertama, tapi tidak sempat selamat ya, karena bayi anak kembar terus kecil, terus meninggal tuh dengan benar-benar yang kondisi yang mengenaskan, dan dokter pun menceritakan kalau bayi ini itu ada ada penyakit lain yang benar-benar saya yang saya nggak duga-duga. Terus dokter bilang, Bu, bayi ibu kembar dengan kondisi tidak selamat karena ada penyakit lain yang tidak bisa kita lakukan apa-apa gitu. Terus saya nanya kenapa gitu. Ibu, apa ada salah satu keluarganya yang mempunyai penyakit menular gitu? Enggak ada gitu. Tapi ini bayi ibu dua-duanya kena terinfeksi HIV/AIDS. Terus saya kaget tuh. Ya udah, langsung singkat cerita tuh, setelah anak saya tuh kembar dua-duanya udah nggak ada. Terus saya di masa pemulihan baru tuh si suami saya ini baru menjelaskan tentang jati diri dia itu siapa. Dan terus kita akhirnya dia minta antar saya ke rumah sakit di daerah. Terus saya juga di situ ikut dites juga, dan
hasilnya bisa lagi itu 2 mingguan, dan dokter bilang kalau memang hasilnya non reaktif ibu berarti bagus, tapi kalau ibu hasilnya reaktif ya ibu jangan kaget dan ibu nggak boleh ini ya, nggak boleh stres, dan ya ibu harus menerima kenyataan. Ya udah tuh kita menunggu 2 minggu dan hasilnya reaktif. Kan kata orang kan penyakit yang namanya HIV/AIDS itu benar-benar penyakit kotor, kata-kata orang banyak nih, kata orang awam. Tapi sebenarnya itu itu enggak penyakit kotor, itu cuman bisa menularkan hanya lewat jarum suntik. Jadi buat kayak orang-orang misalkan pada awamnya, maaf ya, kayak orang penjara nih, terus mereka makin di dalam dengan apa namanya, gonta-ganti jarum. Enggak gonta-ganti, mending kalau gonta-ganti enggak ganti-ganti, tapi orangnya gonta-ganti. Satu jarum tuh make sekamar. Itu yang namanya menularkan. Ya itu dia di situ. Sebenarnya nggak menularkan lewat minuman atau lewat kita atau kita lewat peluk-pelukan, enggak. Itu cuman hanya menularkan lewat yang namanya berhubungan. Makanya kalau untuk kayak para pergaulan bebas kan gitu, kayak cewek-cewek atau lelaki yang suka jajan gitu, ya disitulah gitu. Yang disitulah terjadinya yang namanya penularan itu terjadilah. Gitu. Ini penyakitnya kan diperiksa di rumah sakit Teteh. Ini penyakitnya dari suami Teteh apa awalnya, apa dari Teteh nih? Dari suami. Nah, dari suami kan itu dia tadi kan, itu menularnya melalui jarum suntik yang dia dipakai waktu apa namanya bikin tato, itu jarumnya tidak diganti. Udah intinya itu ya sudah, akhirnya singkat cerita hasilnya turun dan hasilnya reaktif. Saya pun itu ada obatnya, dan obatnya itu tidak bisa menyembuhkan, itu hanya bisa menidurkan virusnya si HIV ini. Ada obatnya, dan obatnya itu seumur hidup diminum. Seumur hidup benar-benar diminum. Saya minum, dia pun minum. Tuh akhirnya hasilnya reaktif, saya dikasih pertama kali namanya terapi ARV. Obatnya tuh bener-bener yang wah banget, aku ngeliatnya aja udah ya. Itu bener-bener efek sampingnya tuh kayak orang kayak orang bener-bener pada awamnya anak muda tuh pada ngonsumsi obat-obat yang kayak sekarang apa itu bener-bener kita yang sugesnya sama kayak kita pakai Alfarjo. Ada lagi yang lebih tinggi lagi dosisnya, pokoknya banyak dah obat-obat kayak gitu ya. Apa namanya, emang tuh harus diminum dan bener-bener harus dilakukan seumur hidup selama kita masih menjalani sepasang suami istri. Dan selama emang udah didiagnosa positif. Jadi Teh Fitri ini positif sama suaminya pernah penyakit yang tadi Teh Fitri bilang, penyakit apa? Virus HIV/AIDS. Ya. Jadi nih saya mau tanyakan lagi nih, kan Teteh bilang tadi dari jarum suntik tato. Emang suami Teteh apakah tukang tato? Apakah dia bikin? Dia tukang tato. Dia tukang tato. Cuman emang namanya di dalam pergaulan dalam lapas ya. Itu yang namanya jarum suntik kan nggak pernah dicuci atau disterilkan. Itu yang pakai itu yang berganti-ganti lah, yang inilah pokoknya segala macam virus itu pasti ada di situ. Ya kita nggak ada yang tahu ya, namanya orang di dalam itu, entah ada yang bersih atau ada yang kotor, kita nggak tahu kan. Betul. Ada yang jujur atau ada yang enggak, kita nggak tahu kan. Dia tuh emang sebenarnya pintar nih, suamiku ini pintar, sangat jenius. Dia kreatif, bikinannya bagus. Tapi dia tuh salah langkahnya di situ. Dia juga pun make, salah langkahnya di situ. Udah pokoknya kalau dia ada terima pasien tapi dia nggak make, mungkin sebenarnya kreasi orang bikin tato itu menghasilkan cuan kan. Iya betul. Per senti aja tuh udah ada duitnya, per senti, per meter, terus dia gambar. Kalau ini enggak, jadi itu dia apa sih ya, yang penting judulnya gue dapat uang
apa gue bikinin gue dapat uang buat beli narkoba, bikinin sini gue beli narkoba di situ. Ya di situ salah jalan. Oke. Ya, salah jalannya seperti itu doang ya teh ya. Iya, salah Jadi jalan. dia dapat nih misalkan uang nggak digunakan apa gimana, terus dia beli minuman apa beli narkoba buat digunakan lagi, dia bermain lagi gitu kan, nggak ada habisnya di situ ya teh. Iya, nggak ada habisnya. Dan kita ngikutin orang-orang yang bermakai narkoba ini, kita nggak akan pernah punya badan, kita nggak hidup bahagia. Betul teh. Ketiga kita ya nggak punya banda, kita habis, bener-bener habis gitu ya. Kalau makin narkoba cuman sebenarnya emang kita harus jauhin ya kayak gitu ya, itu nggak boleh, karena itu pasti udah berujungnya apa, kematian dan penjara. Udah itu aja ujungnya. Betul. Kita yang normal aja hidup udah. Maupun itu obat kayak yang berupa kayak apa itu sebenarnya itu sebenarnya tuh anak-anak muda sekarang dibelinya tuh disalahgunakan dengan beli. Sebenarnya itu harus pakai resep dokter dan nggak harus sembarangan beli. Cuman anak-anak muda yang sekarang yang kita tahu sedunia ini nih, anak-anak muda sekarang yang penting gue pede nih, pengen begini, gue pede nih beli, gue pengen. Sebenarnya enggak. Tapi kita disclaimer dulu ya, tapi kan nggak semuanya anak muda seperti itu juga ya. Yang pasti ya adalah hanya beberapa orang gitu ya, gitu ya kan. Lanjut ya. Ya seperti itu apa, akhirnya kita berdua tuh yang kita berdua, saya sama suami saya terapi dengan mengkonsumsi namanya ARV, itu namanya Nevidupi. Ya, saya pun juga sama, jadi obatnya sama tapi kita lain, dia beda pun saya pun beda. Singkat cerita saya ngisi lagi, tapi saya dites lagi. Saya ngisi dan sekarang saya udah besar, udah kelas 5, udah kelas 5 SD. Tapi alhamdulillah di situ emang karena saya rajin minum obat, dan anak itu gak sebenarnya kita ibu mengandung dengan posisi namanya kan kalau di dalam medis tuh rumah sakit namanya ibu dengan diagnosa ODA. Kalau namanya tuh di medis namanya orang ODA kayak gitu. Kita hamil nih, nah terus anak kita udah dicek lagi pas lahirannya, anak aku dicek dari 0 bulan sampai sekarang pun dicek, dan hasilnya alhamdulillah emang keajaiban Tuhan, dan saya pun rajin minum obat, anak saya non reaktif. Dia sehat, benar-benar sehat, full sehat, nggak ada sedikit pun dia ada kelainan apa gitu, kelainan di ini nggak ada, dia benar-benar full. Tapi dengan suami teteh dengan yang sama, yang pertama anak teteh meninggal, yang sekarang kan nggak ada pernah penyakit ya teteh. Ini anak yang keberapa ini? Ini kalau kata medis mah kalau kembar berarti ini yang ketiga ya, ya, karena pertama kembar meninggal, yang ketiga. Dan saya juga udah cerai sama suami saya. Teteh sekarang udah pisah nih teh? Iya, saya udah pisah waktu 2003 silam yang lalu. Saya udah pisah, tapi walaupun kita nih udah pisah, namanya kita udah satu paket namanya kita. Kalau kata ini mah kita satu paket, udah tahu selanya. Udah tahu selak beluknya. Udah tahu selak beluknya. Aku tahu sekarang kondisi mantan suami aku kayak gimana, aku tahu dia ngedropnya dia kayak gimana. Dia pun sekarang kondisinya yang udah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Yang sekarang saya lihat tuh terakhir dia tuh jalan udah merembet ke tembok. Saya tahu itu udah mulai, itu namanya virusnya tuh udah mulai menyebar ke dalam. Saat ini teteh masih bertemu meskipun udah pisah? Iya, karena dia suka nelfon ke saya, minta ketemu anaknya. Saya sih kalau selagi dia masih dalam hal-hal yang pengen ketemu anaknya, oke, aku temuin sama bapaknya, biarin aja. Selagi masih hidup kan aku bilangin sama anak saya, Dek, temuin ayah kamu, selagi ayah kamu masih hidup. Nanti kalau ayah kamu udah nggak ada, misalnya sampai seumur hidup kamu masih nanti bakal nyesel. Betul teh. Udah, dan akhirnya kalau ini nelfon saya temuin. Dan sekalian saya lihat, saya pantau dari jauh kondisi dia. Kalau makin kurus, jadi penyakit gue merembet begini. Ya memang begitu. Yang namanya
apa ya, kalau dia tuh bukan udah HIV lah, tapi dia tuh udah AIDS karena dia tuh udah nyebar, virusnya udah berjalan. Tadinya dia nggak minum obat, terus saya minum obat. Dia nggak minum obat, dia bolong-bolong. Terus iya, waktu apa namanya, waktu masih sehatnya, dia kan kerjaannya ngamen nato tuh, ada panggilan tuh. Itu dia jadi disepelekan kesehatan dia. Gue masih sehat. Betul. Yang minum hajar bleh gitu. Gue masih sehat, yang obat ngajar. Itu dia di situ efek sampingnya sekarang dia ngedrop kan. Semua penyakit datang ke badan dia dengan perlahan. Yang inilah yang apa sih, yang kepalanya kemarin dia sempat koma loh. Dia sempat koma setahun. Udah bener-bener kayak mayat hidup dia. Saya sempat ngurusin. Di situ Teteh ngelihat bener nyaksiin. Ya kan saya masih sama dia. Oh, Teteh saat itu masih belum bisa nih. Belum. Itu waktu di koma tuh waktu 2012. Oke, lanjut. Itu dia setahun deh koma. Saya nungguin dia bener-bener kayak mayat hidup. Itu bener-bener yang wow banget. Saya itu sampai ampun, kok nggak bangun-bangun. Itu ada penindakan ini, virus di kepalanya itu harus disedot dari tulang ekornya dia di sini. Wah, udah bolak-balik rumah sakit lah, makanya saya ngurusin dia tuh udah sebenarnya udah tinggal tahnya doang sekarang, tinggal gitu. Aduh, udah capek udah ngurusin dia. Terus sembuh begitu lagi. Terus sembuh dikit nih normal, badannya sehat lagi, udah gemukan, begitu lagi. Pokoknya gimana ya? Kalau kata bahasa orang tua dulu, kalau orang makin bisa ntar mau mati. Gitu kan katanya gitu ya. Kita coba lagi dampingin dia, kenal apa? Mencoba setia lagi nih, tapi dia begitu lagi. Tapi ya emang dasar Tuhan ngasih jalan, ngasih kebuka tuh hati saya. Udah kita cerai udah. Sebetulnya sih Teh, perubahan dari diri kita sendiri ya Teh. Sebenarnya emang kan kadang mau orang tua yang ngomongin, mau istri yang ngomongin, kita nggak bisa denger. Baru inilah yang Teteh tadi bilang, dia langsung koma itu. Sempat dia tindakan operasi 4 kali operasi, saya harus tanda tangan. Itu rumah sakit mana aja, waktu pertama terus lari ke udah pokoknya dia sekarang permanen ngambil obatnya di sampai sekarang pun. Saya tahu, walaupun saya bukan istri lagi, saya tahu dia tuh ngambil obatnya kemana, ke dia udah tanganan rumah sakit RS karena dia udah semuanya, udah hepatitis B, udah pernah TB loh, TB. Tapi saya waktu masih jadi suaminya, saya nggak pernah ngindarin dia, cuman saya pisahkan. TB itu kan menular kan, TBC gitu. Makanannya, piringnya, gelasnya itu saya pisahkan. Itu dulu loh waktu saya masih jadi istrinya. Saya ngerti, tahu banget takaran obat-obatnya. Tapi sekarang udah saya bukan istrinya ya, saya lepas dong. Saya udah betul. Ada ibunya sekarang gantian yang ngurusin dia. Tapi saya tahu kalau lagi dia masuk ruang, ada berita, ada WA nih, ibunya masih tahu dia nih Mas masuk rumah sakit, pasti dia ngedrop lagi, pasti kondisinya turun lagi. Tahu, oh ini begini, nanti bakal begini. Makanya dia sekarang akhirnya larinya ke kaki, dia nggak bisa jalan. Iya kan, Teteh tahu semua awalnya kan yang nganter ke rumah sakit Teteh semua ya. Awalnya saya. Obat-obat apa yang dikasih Teteh tahu, karena kan awal Teteh yang ngurus Teteh. Oke, lanjut Teh, kisah-kisahnya Teh. Nah iya, pas di situ pas dia habis bangun koma setahun tuh, dia sempat sebenarnya hilang semua penyakit itu hilang sedikit dari TB-nya, dari hepatitis itu hilang, udah mulai sehat. Pergaulan lagi ya, balik lagi kita ke pergaulan keluar. Dia kan kerjanya ngamen, ketemunya di lampu merah, ketemunya anak-anak yang gajul begitu lagi di jalan lah ya Teh. Begitu lagi ya, gimana dong. Nah, yang saya pertanyaan lagi sama Teteh ini, Teteh kan tadi bilang udah pisah ya Teh. Itu Teteh pasti ada dong problem masalah kepisahannya Teh. Masalah problemnya itu pokoknya dia yang mabok obat tuh yang lagi bener-bener kenceng. Kalau kata apa sih anak sekarang tuh, pedau apalah itu artinya tinggi lah, udah tinggi berat lah. Di KDRT mas saya, di KDRT udah. KDRT juga Teh. KDRT mas saya udah seru waktu keluar sampai ke RW, udah pokoknya jadi kita kalau ngeladenin orang begitu, kita sama gilanya dong. Orang dia ngomongnya udah ngaco, dia ngomongin saking tingginya Teh. Saking tingginya, udahlah akhirnya emang kita tuh ribut-ribut terus. Abisnya karena dia gitu kan, udah pernah masuk rumah sakit,
udah gue urusin, udah berhenti ya, janji mau berhenti, janjinya doang, tapi sampai sekarang pun enggak. Akhirnya jadilah pertengkaran hebat tuh, yang sangat hebat bener deh waktu malam itu. Ya udah, akhirnya kita pisahan rumah. Akhirnya aku mikir udah, nih orang kayak gini nggak bisa diterusin, pasti bakal begini lagi. Aku ngambil keputusan yang bener-bener bulat, resikonya nanti belakangan aku gugat lah dia. Ini anak tinggal anak ya teh ya. Iya, sebenarnya sih emang gimana ya, dosa kan perceraian itu di mata Tuhan itu dosa bener. Tapi gimana dong, apalagi aku dan dia tuh di satu paket. Kalau kata itu tuh satu paket, gelas sama teko sama kan, satu paket. Aku tahu dia tahu aku, udah jadi sama-sama tahu sebenarnya harusnya kayak gitu. Gimana orang udah kagak jodoh, jadi pulang tuh berantem cekcok, yang jadi stres begitu saya lagi ngandung anak kembar. Aduh udah pusing dah. Tapi kalau anak yang kedua sekarang udah kelas 5, saya lagi ngandung tuh saya kerja, udah saya putusan saya nyari duit sendiri, saya kerja. Oh teteh kerja juga? Iya, terus saya lagi tuh saya kerja jadi cleaning service di PT. Udah mau gaji berapa saya lakonin, saya kerja. Sampai pun saya mau lahiran pun saya minta cuti, saya kan lahiran sesar. Karena kalau ibu dengan diagnosa ODA itu harus disesar, nggak boleh normal gitu. Jadi saya disesar ya udah. Dan anak saya gede, beratnya hampir 3 kilo, jadi dioperasi. Dan sekarang udah besar, kelas 5, dan dia pun udah diperiksa tapi hasilnya non reaktif, jadi dia tuh bebas jadi dia benar-benar sehat. Karena dulu kecilnya kan ibunya kan minum obat, jadi efeknya ke anaknya. Ya alhamdulillah sih ya sehat anak ketiga ini ya teh ya. Nah kan teh yang saya mau tanya lagi sama teteh nih, nah di saat ini kan teteh sendiri nih teh ya, berarti teteh single dong. Teteh kedepannya gimana nih teh? Kedepannya ya saya harus bukan saya harus hati-hati atau saya ya harus hati-hati, pastilah saya harus hati-hati dalam dalam berkenalan sama lelaki lah gitu. Bukan takut kayak gitu lagi, enggak. Saya harus hati-hati berkenalan dengan lelaki, soalnya kenapa ya, soalnya saya ini pengalamannya ya begitu, dapat suami yang kemarin seperti ini. Saya sih sebenarnya nggak muluk, nggak, dia mau berlatar belakang apa, dia mau kerja apa, saya sih nggak apa-apa gitu. Yang penting satu, jangan udah gitu aja. Maupun dia tukang ojek, saya punya langsung gitu, maupun dia bekerja apa, latar belakang suami saya nanti seperti apa di depannya, yang penting satu, jangan kalau itu terjadi, aduh gile, rumah sakit 1, 2 penjara, udah. Kita berurusan sama pihak berwajib juga teh, sama polisi ya kan. Tapi teteh termasuk jadi istri yang sabar loh teh, ngeladenin suami teteh 12 tahun 12 tahun itu. Dia cuma kerjanya kan ngamen, mabok. Nah penghasilan dia kalau ngasih ke teteh berapa teh? Dia kalau lagi normal dia ngasih dapat 100.000, ngasih ke saya 70. Dia aku pegang 30.000 ya, iya. Tuh udah tuh 100.000. Nanti dah kalau ada panggilan, ini dia dijelekin di sini, kalau ada panggilan NATO nih, teman-temannya nih. Jadi dia kalau saya bilang kalau ada panggilan NATO maupun itu teman dari bayi, jangan pernah yang namanya dibayar pakai minuman ataupun pakai itu dia maunya bayar pakai minuman narkoba. Emang gue nya makan pakai narkoba kan enggak, betul, makan pakai nasi, harus butuh cuan. Iya betul. Tapi kalau dia enggak, dulu itu dia selalu kayak gitu, itu kan temen gue dari kecil, gak enak kalau gue hargain, nggak apa-apa, lu mau syukur, nggak mau udah. Kreatif lu bisa dikembangkan nanti di kedepannya, bisa buka studio itu di kota tua aja, masang tato, persentinya itu diduitin. Kadang cuma mantan suami saya, mendingan dulu ya bu ya, gue gak nyari duitnya, lu masih bisa ngebeliin gue, ya begitulah. Akhirnya nyesel kan, makanya dibilangin jangan pakai itu lagi, jangan pakai obat itu lagi, kita pakai obat yang dari dokter. Itu udah obat-obat ilegal, apa sih maksudnya, tanpa resep dokter dibeli sama dia, yang penting badan gue ini, itu salah, semua itu salah. Kita ini bukan orang sehat, kita ini bukan orang normal, kita ini orang ODA. Kan pernah ikut seminar, aku bilang gitu, pernah ikut seminar, pernah ikut
apa bener-bener yang jumpa fans langsung sama orang-orang yang diagnosanya udah semua kan tahu. Tahu tuh perkumpulannya gitu Iya, teh. jadi kita susah mau orang udah nih kenal gitu seminar. Dia pun ngikut lagi gitu. Dia tahu kalau kita bukan orang normal, kita jangan ikutin orang-orang normal yang mau sembarangan minum sampai berapa liter tuh minuman miras. Jangan, kita tuh orang penyakit, sekedarnya aja minum. Sekarang kondisinya Teteh dia tahu nih kondisinya mantan suami Teteh seperti apa teh? Sekarang terakhir ya biasa dia jadi yang dihantam nih virus ini, yang dihantam tuh antibody dari lama turun yang dari berat badan dia dulu lagi normalnya 57, sekarang mungkin dia 38. Tapi badannya habis teh. Habis bener habis. Kemakan itu. Dia sih dulu memang kurus tapi dia kurusnya berisi dong, namanya orang normal gimana sih ya, karena di sekarang udah semua penyakitnya bergerogotin badannya, yang hepatitis B dia ada. Ya udah, karena dia kurus, bener-bener kurus. Nah Teteh ada pesan-pesan nggak nih buat yang udah nonton, buat suami Teteh? Ya buat apa ya, pesan-pesannya untuk pertama mantan suami tetap terus semangat dan minum obat. Apalagi ya, jangan patah semangat. Kita umur nggak ada yang tahu. Betul. Teruslah minum obat, walaupun obat itu memang bikin kita muak, itu obat seumur hidup. Tapi teruslah minum obat. Dan untuk anak-anak muda sekarang yang mulai kayak makin narkoba, apalah udahlah, berhentilah sebelum nanti ya ambruk badannya, sayang badan. Mendingan duitnya kita gunain buat yang mahal, bermanfaat lah. Apa kayak nge-gym, karaokean. Kalau untuk buat minuman oke, kita minum sekedarnya aja. Buat ngilangin apa sih, capek, wajar lah. Kalau bisa sih janganlah ya, jangan dah. Ujung-ujungnya rumah sakit sama penjara. Udah, kuburan sama penjara. Kalau bisa sih berhentilah dari semua itu ya teh. Ambil positif, buang negatifnya teh. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang udah mendukung kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Dan inilah kisah-kisah cerita dari Teh Fitri. Mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Teh Fitri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video berbagi cerita HG. Seperti biasa yang mau jadi narasumber di kisah berbagi cerita HG seperti Teh Fitri, hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini, atau bisa DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Akhir kata, saya dan Teh Fitri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.